Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SD Negeri Sabrang Lor Kota Surakarta, Ibu Marji Astuti SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru semuanya. Kita cek dulu semangatnya nih. Semangat pagi Bapak Ibu. Pagi. SD Sabrang Lor luar biasa. Mantap benar. Ya, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini para pendidik ya dapat berkumpul dalam suasana penuh semangat untuk mengikuti seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta dengan tempat SD Negeri Sabrang Lor tentunya. Saya Bu Ika merasa terhormat dapat mendampingi Bapak dan Ibu Guru dalam rangkaian acara hari ini. Semoga setiap sesi memberikan inspirasi dan wawasan baru untuk kemajuan metode pengajaran kita bersama. Saya akan menyampaikan susunan acara pada hari ini, tapi sebelumnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Kepada Ibu Sukesi Amersari SPD SSN, kami persilahkan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, dua Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Sebelumnya mohon maaf ada kekeliruan. Kita belum berdoa bersama. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak Ibu, menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, pada pembukaan dan penyelenggaraan Indonesia Raya sudah kita laksanakan. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada Ibu Marji Astuti, kami mohon dapat memberikan materi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu. Pagi, SDN Sabrang Lor luar biasa. Mantap. Alhamdulillah. Puji syukur kita
memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini hari Kamis di minggu terakhir di bulan Juni ini kita dapat melaksanakan kegiatan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K yang ada di SD Negeri Sabrang Lor, yaitu sebanyak 3 orang, Ibu Nurma Dwi Retnowati, Ibu Surati, dan Ibu Isnaini Suci Rahayu. Tentu saja saya berharap bahwa kegiatan ini dapat menambah wawasan kita sesama guru di SD Negeri Sabrang Lor, sesama pendidik dalam menyikapi kebijakan-kebijakan pemerintah yang selalu baru, selalu berdinamika, ya, dan tidak akan pernah berhenti untuk mengimbangi perkembangan zaman yang luar biasa. Untuk itu kegiatan MOC ini adalah suatu kegiatan yang sebetulnya bagi suatu instansi itu nanti kalau yang pertama kegiatan ini kemudian yang terpenting diterapkan dan dilanjutkan pada saat MOOC sudah selesai, kemudian P3K sudah kembali ke peran semula, yaitu menjadi guru di suatu instansi. Adalah apa yang menjadi praktek baik bagi beliau bertiga sesuai dengan seminar hasil laporan hari ini dapat ditindaklanjuti sesuai dengan rencana tahun ini, rencana menengah, dan mungkin rencana jangka panjang. Saya harapkan itu. Sedikit saja kegiatannya, tetapi ada perbedaan untuk semua P3K. Nah, tahun kemarin kita sudah ada seminar beberapa guru P3K, yaitu Bu Ika, Bu Kensi, kemudian Mbak Kus, ya, dan Mbak Lira. Harapan saya ini tidak berhenti hanya di laporan. Kemudian hari ini sudah tidak ada sisa-sisanya, tidak ada bahkan. Nah, apa yang menjadi praktek baik yang menjadi rencana penjenengan itu saya harapkan ada bekasnya. Jadi anak-anak itu betul-betul ada perbedaannya, diberi pembelajaran oleh P3K yang baru, yang luar biasa, yang tentu saja masih muda-muda, penuh. Pak Henry kemarin, ya, Mas, ada Pak Henry juga, penuh inspirasi. Jadi tidak hanya sebatas teori, ya, tidak hanya sebatas teori ini ganti-ganti, tapi implementasinya kalau tidak diterapkan itu juga sama juga bohong, ya. Jadi saya lihat monggo mulai dari beberapa yang sudah saya sebut itu mungkin tetap dapat melanjutkan apa yang menjadi seminar kemarin, apalagi Bapak Ibu yang hari ini akan mengadakan seminar hasil laporan. Mudah-mudahan rencananya sesuai dengan apa yang direncanakan, kemudian dilaksanakan, dan tentu saja terus ditindaklanjuti dengan konsisten. Saya berharap itu mudah-mudahan semuanya dapat terinspirasi oleh hal-hal yang nanti akan diutarakan oleh Bapak Ibu yang mengadakan seminar hari ini. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu merintui langkah-langkah positif kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Marja Sudi SPD yang telah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu adalah acara inti, di mana akan dipaparkan hasil orientasi P3K oleh rekan-rekan guru. Yang pertama nanti akan dibawakan langsung oleh Ibu Nurma Dwi Retnowati SPD. Mari kita simak dengan cermat dan mencatat ide-ide yang dapat kita terapkan nantinya, ya, bersama-sama Bapak Ibu. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ibu Nurma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang kami hormati Ibu Marji Astuti SPD selaku Kepala SD Negeri Sabrang Kota Surakarta sekaligus mentor buat saya, dan Bapak Ibu Guru SD Negeri Sabrang Kota Surakarta yang berbahagia. Izinkanlah saya sebagai salah satu peserta orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta tahun 2025 di SD Negeri Sabrang Kota Surakarta ini. Izinkan di sini profil saya, segala saja mungkin bisa dibaca di slide. Next. Nah, tujuan dari orientasi yang kami laksanakan ini yaitu membekali peserta dengan pengetahuan sikap perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas, jabatannya, dan pencapaian visi misi organisasi. Yang kedua, mampu memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah serta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, di mana core values-nya itu nilai inti dari berakhlak itu sendiri meliputi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, seperti itu. Next. Di mana untuk waktu dan tempat orientasi yang kami laksanakan yaitu kebetulan saya adalah angkatan 2, maka dimulai dari tanggal 16 Mei sampai dengan 26 Juni 2025. Sedangkan untuk pelaksanaan orientasi ini saya di SD Negeri Sabrang Kota Surakarta, di mana kita berada di bawah pemerintah Kota Surakarta yang mana visinya adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Sedangkan visi Dinas Pendidikan Kota Surakarta terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Sedangkan di SD kami yaitu visi dari SD Negeri Sabrang Kota Surakarta yaitu terwujudnya sekolah ramah anak yang berkarakter profil pelajar Pancasila, berprestasi unggul, berdaya juang tinggi, dan berwawasan lingkungan. Nah, dari visi dari organisasi yang kita bergaul di situ, maka saya melakukan observasi selama orientasi, kemudian kita mengidentifikasi isu yang ada di sini adalah rendahnya minat belajar siswa pada pelajaran matematika. Dan di sini berfokus pada pemahaman dari operasi hitung perkalian yang ada di kelas 3 SD Negeri Sabrang Kota Surakarta. Nah, dari kurangnya media pembelajaran yang digunakan pada siswa kelas 3 di situ, maka gagasan yang diangkat di sini adalah ataupun isu yang diangkat adalah kurangnya tingkat pemahaman konsep dari matematika itu sendiri. Maka gagasan atau judul yang saya angkat di sini adalah peningkatan pemahaman konsep perkalian dengan Melbook ya, media pembelajaran pop-up di kelas 3 SD Negeri Sabrang Kota Surakarta pada tahun ajaran 2024-2025. Nah, rencana dan hasil kerja yang sudah saya laksanakan yaitu yang pertama untuk kegiatan pertama yaitu mengidentifikasi kesulitan belajar apa yang dialami oleh siswa, sehingga tahapan kegiatan awal di situ saya melakukan asesmen awal waktu itu ya. Kemudian untuk mengetahui tingkat kesulitan siswa dalam pembelajaran matematika itu sendiri, yaitu pada operasi hitung perkalian, di mana operasi hitung perkalian itu sendiri menjadi operasi hitung dasar yang menjadi dasar nanti ketika mereka berada di kelas atau jenjang selanjutnya. Adapun hasilnya yaitu mengetahui kesulitan belajar siswa dari hasil asesmen awal tersebut untuk ditangani. Sedangkan kontribusi terhadap visi yaitu menciptakan lingkungan belajar yang harmonis, kondusif, kemudian untuk berorientasi pelayannya atau nilainya di situ adalah memahami dan memenuhi kebutuhan peserta didik dan suasana belajar yang nyaman. Kemudian untuk rencana yang kedua yaitu membuat rencana atau rancangan media pembelajaran yang menarik. Nah, tahapan saya di sini adalah berkomunikasi dan konsultasi dengan mentor
yaitu mengenai rencana pembuatan media pembelajaran yang nantinya akan saya gunakan. Nah, hasilnya adalah berupa rancangan penggunaan media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan untuk siswa. Sedangkan kontribusi terhadap visinya yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah dan adaptif juga, terus berinovasi. Kita sebagai guru mungkin juga terus melakukan inovasi di mana untuk dalam proses pelaksanaan pembelajaran juga untuk meningkatkan kreativitas anak. Next. Sedangkan untuk kegiatan yang ketiga yaitu membuat aktualisasi. Aktualisasi di sini saya yaitu menggunakan media pembelajaran pop-up book, yaitu yang saya rancang tadi, yaitu membuat media pembelajaran pop-up book itu dengan tema yang lebih bervariasi, di mana pembelajaran media pop-up book itu dengan mempraktikkan di kelas dengan tema bebas sesuai kreativitas siswa, tetapi kita mengerucut ke konsep dari matematika tadi, yaitu operasi hitung perkalian. Karena di sini untuk pop-up book sendiri itu adalah sebagai media atau alat peraga sehingga mereka bisa menemukan pemahaman seperti itu. Sedangkan kontribusi terhadap visinya yaitu untuk nilai kompeten melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik. Next, sudah. Nah, yang keempat di sini adalah melakukan aktualisasi praktik pembelajaran tadi. Sudah. Next. Ya. Nah, dari rencana tadi hasil kerja kami, maka kami melakukan rencana kerja jangka menengah, yaitu untuk tahun pertama saya akan mencoba membuat mailbook tadi atau media pembelajaran pop-up book di kelas 3. Kemudian outputnya atau hasilnya adalah terbentuknya media pembelajaran pop-up book itu sebagai alat peraga dari pembelajaran matematika. Sedangkan kontribusinya yaitu untuk menciptakan lingkungan belajar yang harmonis dan kondusif. Sedangkan tahun kedua, yaitu kegiatan yang saya lakukan nantinya menggunakan media pembelajaran pop-up book itu nanti dengan menambah elemen yang lebih banyak. Sehingga elemennya tidak hanya satu jenis, dua jenis, tetapi ada beberapa elemen tambahan. Contoh misalkan di dalam pop-up book itu sendiri itu kan adalah sebuah media ya. Jadi untuk matematika sendiri itu saja kan sifatnya abstrak. Jadi bagaimana anak itu tidak hanya hafal 3 kali 3 9, 2 kali 2 4, bukan seperti itu, tetapi lebih ke learning-nya. Jadi mereka itu lebih dapat konsepnya. Oh, ternyata kalau seperti membaca resep obat 3 kali 1 itu bukan berarti satu hari berarti berapa kali. Nah itu jadi artinya kan 1. Jadi anak-anak itu akan lebih paham konsep yang didapat dengan media pembelajaran itu tujuannya, okay? Nah, jadi outputnya di sini siswa semakin paham dalam menerapkan operasi hitung perkalian dengan bilangan yang nantinya lebih besar, tidak hanya bilangan lebih kecil. Jadi kita memahamkan anak itu mulai dari yang kecil dulu, baru nanti akan bertahap ke bilangan yang lebih besar. Nah, kontribusinya adalah mengembangkan strategi pembelajaran yang menyenangkan dan inovatif sehingga menimbulkan karakter positif dari anak-anak didik itu sendiri. Jadi mereka lebih kreatif, lebih mempunyai daya juang yang tinggi, tidak pantang menyerah seperti itu. Meskipun awalnya menganggap matematika atau perkalian itu sulit, tetapi dengan menganggap itu nanti setelah konsep itu paham, insya Allah nanti anak-anak akan bisa lebih memahami dan lebih senang. Yang ketiga, untuk tahun ketiga nanti akan saya mencoba memanfaatkan mailbook itu atau media pembelajaran pop-up book itu dengan mengintegrasikan dengan mapel lain. Jadi tidak saya gunakan untuk mapel matematika saja, tapi nanti akan coba kita integrasikan dengan mapel selain matematik, bahasa Indonesia, PKN, kemudian IPAS dan selanjutnya yang lain. Kemudian outputnya apa? Yaitu menggunakan mailbook itu sendiri pada mapel selain matematika tadi. Nah, kontribusinya adalah mereka mampu berkomunikasi, berimajinasi, dan lebih kreatif seperti itu, dan berwawasan lingkungan otomatis. Tahun keempat, nah rencana saya di sini adalah melakukan sosialisasi dan kolaborasi dengan teman sejawat, mungkin dengan teman-teman yang beda fase seperti itu, bisa saling kita berkolaborasi, bekerja sama atau
mensosialisasikan bahwa media pembelajaran itu bisa digunakan seperti itu. Dan outputnya adalah peningkatan pemahaman konsep pada materi yang diajarkan sesuai kebutuhan baik pada fase A, B maupun C. Kontribusinya yaitu meningkatkan potensi akademik. Nah, otomatis di sini kita menuju pendidikan yang lebih tinggi nantinya, maka sesuai juga dengan hasil belajar siswa itu otomatis akan kita usahakan untuk meningkat. Next. Tahun terakhir saya untuk rencana kerja menengah, yaitu tahun kelima, melakukan refleksi dan dari penggunaan mailbook itu sendiri. Jadi kita akan melakukan refleksi, evaluasi, sehingga outputnya di sini nanti akan terlaksananya refleksi dari penggunaan mailbook itu sendiri. Apa itu kontribusinya? Yaitu terwujudnya sekolah yang berprestasi unggul. Itu harapan kami semuanya sebagai pendidik juga bahwa menciptakan atau sesuai dengan misi dari sekolah juga bahwa menciptakan prestasi yang unggul, budaya juang yang tinggi sesuai dengan misinya, yaitu mengimplementasikan pendidikan karakter dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup. Terakhir di sini adalah kesimpulan dari seluruh rangkaian yang saya sampaikan tadi, yaitu bahwa penggunaan mailbook atau media pembelajaran pop-up book dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika, yaitu konsep perkalian pada siswa kelas 3 SD Negeri Sabrang Kota Surakarta dengan penggunaan media pembelajaran yang menarik. Insya Allah, dan guru juga melakukan dan usaha bahwa melaksanakan pembelajaran yang bermutu, bermakna, dan menyenangkan bagi siswa, maka siswa akan merasa lebih antusias, lebih aktif, lebih kreatif dalam mengikuti proses pembelajaran, sehingga akan berdampak pada peningkatan prestasi belajar. Begitu Bapak Ibu, mungkin dari apa yang saya sampaikan mungkin cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan atau mungkin sanggahan atau apa, monggo saya kembalikan ke moderator. Ya, untuk koordinator bisa sekali apa yang telah disampaikan ya. Bisa menggunakan mailbook, media pembelajaran pop-up book ya. Monggo Bapak Ibu silakan bisa bertanya ya, dan selanjutnya nanti akan ada saran dari mentor. Dilanjutkan seperti itu ya Bu Nurma ya. Silakan Bu Suramti, maju ke depan Bu Suramti ya, bisa ya. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya dan ingin saya tanyakan, yaitu apakah dalam pembelajaran media mailbook ini juga dapat digunakan untuk semua jenjang kelas? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Suranti. Pertanyaannya, apakah penggunaan mailbook bisa digunakan di setiap jenjang atau fase begitu ya? Silahkan bisa dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Suranti. Akan langsung kami jawab. Otomatis sangat bisa ya, karena itu juga masuk di dalam rencana kerja menengah saya yang nantinya itu tidak hanya saya laksanakan di fase B. Kebetulan kelas 3 itu adalah di fase B ya Bapak Ibu. Jadi nanti bisa dilaksanakan misalnya Bu Suranti berada di fase A. Bisa, di situ adalah operasi hitung penjumlahan, pengurangan. Itu bisa ya. Jadi nanti bisa dengan pemanfaatan media pop-up book itu bisa dilaksanakan di beberapa jenjang atau fase seperti itu. Nah, jadi nanti dengan kita sesuai kebutuhan juga. Misalkan kita mau menambah elemen, kalau di kelas 3 kemarin sesuai pengalaman itu kemarin perkalian 2 kali 3. Jadi di dalam pop-up itu kan itu kayak karya dimensi 3 ya Bapak Ibu. Jadi dibuka begitu, ada pohon, ada 3 buah. Satu pohon ada 3 buah. Satu pohon lagi ada 3 buah. Jadi ada 2 pohon di dalamnya di situ. Nah, jadi konsep perkaliannya apa? Artinya apa? 2 kali 3, 3 tambah 3. Berapa buahnya? 6. Nah, jadi kalau nanti penjumlahan bisa juga dilaksanakan. Nah, nanti dengan elemen-elemen yang lain, misalkan tema apa? Misalkan tema apa ya? Alam atau tema bebas. Nah, ini sesuai kreatif. Bisa, sangat bisa insya Allah. Gitu. Mungkin ada lagi, monggo. Baik, mungkin bisa ditampilkan sedikit dokumentasi Bu. Next itu ada beberapa dokumen
orientasi pembelajarannya juga itu anak-anak melakukan asesmen awal, next itu dengan mentor. Dan itu anak-anak pertama kali sebelum menggunakan media itu anak-anak biasa dulu, mengenal pola perkalian dulu. Nah dari kemarin itu hasil karya mereka yang memang menggunakan pop-up book itu mereka berkreasi gitu. Coba buat 2x2. Nah nanti ada gambar pohon itu buahnya kasih apa 2. Ada juga yang nanti itu suka yang taman-taman itu anak-anak perempuan itu biasanya suka taman rumah kayak gitu juga. Pintunya jendelanya ada berapa gitu. Itu ada salah satu contoh dokumentasi kegiatannya. Next. Cukup. Sekian, terima kasih. Sekali lagi untuk selanjutnya saran dari mentor langsung silakan kepada Ibu Marjiansuti, kami persilakan. Oke, terima kasih sekali lagi terus yang luar biasa. Terima kasih. Saran sedikit saja. Yang pertama, tadi sebelum ada dokumentasi memang kita masih raba-raba pop-up IPA itu dan sebagainya. Maka kalau mungkin yang sudah biasa menggunakan ya bisa. Tetapi bagi mungkin yang belum terbiasa atau belum tahu, saya sarankan hendaknya pada saat ini pada seminar ini ditampilkan contoh pop-up-nya. Jadi tahu, oh pop-up ini buka, terus kono pohon loro, terus iki ono dadi iki dipengke cara teknis mengerjakannya nanti teknis penggunaan dalam media pop up. Silakan membuat asesmen awal nilai perkalian matematika di kelas 3C. Berapa? Rata-ratanya berapa? Setelah ada pop up berapa kali? Desember diserahkan kepada saya berapa peningkatannya. Oke, itu saja. Terima kasih luar biasa. Challenge-nya ini bentuknya PTK Bu, Masya Allah, luar biasa. Challenge-nya diterima ya? Oke. Disaksikan semua Bapak Ibu. Ya biar semakin bertambah semangat, ini ada sebuah pantun. Iya, belum Pak, belum. Pop up lucu bikin semangat. Angka-angka jadi bersahabat. Konsep perkalian makin kuat, anak kelas 3 makin hebat. Iya, luar biasa sekali. Ya, demikian dari pemaparan dari Bu Nurma. Kita langsung saja berarti ya. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama nih Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru atas partisipasi dan semangatnya. Semoga paparan hari ini menambah inspirasi dan memantapkan praktik mengajar kita semua. Ya, sekian dari saya. Berwisata ke kota Surakarta, jangan lupa ajak kawan-kawan. Kalau saya ada salah kata, mohon kiranya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.